Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arka. Saya adalah praktisi keuangan restoran yang sudah berpengalaman lebih dari 9 tahun ya. Di video kali ini saya mau bahas tentang ini hal penting ya, tentang fraud timbangan. Fraud timbangan supplier ya, supplier. Oke. Berat di nota dan berat di dapur itu sering dikira sama. Padahal seringnya beda loh. Dan walaupun bedanya kecil, tapi kecilnya setiap hari dikirim ya, setiap hari terjadi. Kalau itu dikumpulin bisa bikin profit masuk angin loh. Hati-hati kalau supplier Anda bilang, "Pak, ini normal ya. Ini karena selisih angin." Karena angin itu bisa nyeret untung kamu pelan-pelan ya. Kalau Anda selaku owner restoran mungkin bisa bilang, "Tenang Pak, ini supplier lama." Masalahnya supplier yang sudah langganan itu belum tentu aman. Supplier yang sudah Anda kenal lama itu belum tentu jujur selamanya. Apalagi kalau Anda jarang menimbang ulang, terima barang pas rame ya, atau percaya penuh ke nota supplier. Disitulah kebocoran kecil mulai terjadi rutin. Kalau fraud timbangan dibiarkan, yang rusak bukan cuma angka HPP ya, kita tulis ya. Kalau ini dibiarkan, fraud timbangan dibiarkan, resikonya satu, HPP Anda ini akan naik ya, tanpa sebab yang jelas ya. Naik tanpa sebab yang jelas. Tanpa sebab yang jelas. Dua, margin nipis ya. Margin Anda, margin menu jadi tipis. Tiga, karena Anda berpikir HPP-nya naik sehingga margin menu tipis, Anda akan berpikiran menaikkan harga ya. Harga jual Anda naikkan. Kalau harga jualnya naik secara mendadak ataupun tidak sesuai dengan harga yang lain, risiko yang paling parah adalah customer Anda pergi, turun customernya ya. Kemudian tim dapur ya, tim dapur bisa Anda salahkan. Dan yang paling sering saya lihat, owner restorannya kerja keras tapi uangnya selalu terasa kurang ya. Fraud timbangan supplier biasanya main di 4 titik ya. Titik fraud timbangan. Pertama, timbangan beda setting ya. Supplier pakai timbangan sendiri dapurnya tapi nggak pernah mencocokkan ya. Supplier punya timbangan sendiri yang sudah disetting, ya. Dua, berat kotor disamakan dengan berat besi ya. Dusnya ikut ditimbang, plastiknya ikut ditimbang, esnya ikut ditimbang ya. Ini juga sama ya. Berat kotor dianggap sama dengan berat bersih. Ini juga hati-hati ya. Kalau Anda beli misalkan seafood nih ya, beli 5 kilo ya,
5 kilo ini bersihnya berapa ya? Apakah 4 kilo ataukah 3 kilo? Ini harus jelas ya. Jangan sampai nanti ketika nimbang dusnya ikut ditimbang, mungkin juga tempat gentongnya juga ikut timbang. Jangan sampai seperti itu ya. Yang ketiga, kiriman dikirim saat rame ya, dikirim saat restoran rame. Ini bikin kita lengah, kita nggak sempat ngecek ulang, kemudian kita langsung percaya saja karena mengutamakan operasional. Kalau ini terjadi hampir setiap hari, Anda perlu curiga. Tapi kalau hanya terjadi ketika memang Anda butuh, oke, nggak apa-apa ya. Yang keempat, selisih dianggap wajar ya, dianggap wajar ya, cuma 1 atau 2% lah katanya kecil gitu kan, padahal 1 on 2 on kecil tuh dianggap enteng, padahal setahun kalau diuangkan itu bisa buat bayar THR atau gaji 1 orang karyawan loh. Masalah utamanya bukan di timbangannya sebenarnya, tapi di tidak adanya sistem pembanding yang Anda pakai di restoran Anda. Sekarang coba jujur, kapan terakhir Anda menimbang ulang bahan dari supplier? Pertanyaan pentingnya bukan supplier saya curang atau enggak, bukan ya. Tapi yang ingin saya tekankan adalah apakah sistem yang Anda miliki saat ini cukup kuat untuk mencegah kecurangan? Karena orang jujur pun kalau celahnya dibuka terus, lama-kelamaan akan tergoda ya. Belum lagi si supplier punya karyawan, yang karyawannya kita nggak tahu bagaimana karakternya ya. Itu juga sering terjadi ya, misalkan dari si owner supplier harganya 25 sampai ke karyawan diubah matanya jadi 30 dan lain sebagainya. Itu pun juga bisa terjadi ya. Ingat kalimat ini, di restoran yang bikin bangkrut bukan karena harga mahal, tapi selisih kecil, bocor halus tadi yang dibiarkan lama-kelamaan. Mulai hari ini, jangan cuma hitung uang masuk, timbang ulang semua barang yang masuk ke restoran Anda, yang masuk ke dapur, yang masuk ke bar, itu ditimbang ulang ya. Karena profit itu bukan dicari, profit itu dijaga bersama secara terus-menerus ya. Sampai jumpa di kelas berikutnya, semoga ini bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.